pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah kita. Mari saudara yang terkasih, kita mau menyiapkan diri kita lebih lagi. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya kita semua penuh dengan kerinduan. Kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Kerinduan untuk menikmati kehadirannya di tengah-tengah setiap kita saat ini. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau sama-sama lebih lagi menyatakan betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yes Jesus, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih-Mu Tuhan, yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau lebih lagi menyatakan kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, keindahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati saudaraku, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
ku mau memujimu. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, Jesus. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa besarnya Engkau bagi setiap kami Tuhan. Betapa ajaibnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Sebab itu kami bersuka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau selama kami hidup. Kami mau menyembah Engkau selama kami bernafas Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami katakan Engkau Allah kekuatan kami. Kami katakan Engkau Allah sumber sukacita kami, pengharapan kami. Oh haleluya, Engkaulah kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara yang diberkati lebih dalam lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Kau Tuhan, segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati sukacita yang Tuhan sediakan hari ini bagi setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari bertahta atas setiap kami, umat-Mu dimanapun kami berada. Bertahta setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya.
saudaraku. Puji Tuhan, kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama. Saudara dimanapun Anda berada, saya percaya kita sudah siap terima sukacita di surga, amin. Mari kita imani, dan kita terima sukacita itu, haleluya. Saudara boleh berikan tepukan pujian di rumah dimanapun Anda berada. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, amin. Dengan segenap hati, dengan segenap iman dan percaya saudara, kita terima sukacita itu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, amin. Takutkan badai yang bergelora. Semuanya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Yes God, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari saudara dimanapun Anda berada katakan haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, jangan patah semangat saudara, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes God, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita terima sukacita di surga, sukacita kemenangan saudara. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi menyatakan sukacita kita dalam Tuhan. Kita mau bersama-sama katakan saudara. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Hari kekuatan. Haleluya, haleluya, amin. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Hari kekuatan. Haleluya.
saudara. Pengharapan kita, amin. Cuma Tuhanlah yang bisa memberikan kita kekuatan yang dunia gak bisa berikan saudara. Haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari lebih dalam lagi saudara. Jesus. Lebih dalam lagi. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan. Kita mau menikmati sukacita dalam hadirat-Nya. Wow, Jesus. Engkau yang membuat kami kagum Tuhan. Engkau yang membuat kami bangga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat sampai dengan hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, Tuhan Kau sanggup menolong kami. Kami percaya selama hati kami menyembah Engkau Tuhan, maka akan ada selalu mukjizat yang terjadi. Yes, Jesus, we love you Jesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan, lebih daripada apapun. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini mungkin saudara mengalami pergumulan yang cukup berat, bahkan mungkin sangat berat. Tapi percayalah saudara, ketika hati kita menyembah, ketika kita berserah dan percaya dengan sepenuh hati sama Tuhan, maka akan selalu ada mukjizat yang terjadi. Yes. Haleluya Tuhan, kami percaya. Mari saudara yang dimanapun Anda berada saat ini, kita mau imani pujian ini. Kita mau katakan dengan segenap hati kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
bersama kita pada siang hari ini membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah dalam perlindungan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, di hampir semua bangsa di muka bumi ini mengalami persoalan, masalah dan kesulitan yang hampir sama, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 termasuk di bangsa kita. Banyak orang mencari pertolongan kepada siapa saja, kepada manusia, dan terutama kepada Tuhan dalam doanya masing-masing sesuai keyakinannya, berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tahu persis kepada siapa kita berdoa, meminta perlindungan, meminta pertolongan. Kepada siapa saudara dan saya datang? Tidak lain dan tidak bukan, hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berkeyakinan bahwa Ia yang menciptakan langit dan bumi, Dia mampu turun, menyelesaikan, menjaga, melindungi saudara dan saya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Mengapa? Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang maha mendengar. Tuhan yang maha tahu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan yang hidup, bukan kepada Tuhan yang mati. Mazmur 121, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi, yang saudara alami dan saya alami sekarang ini. Kalau orang lain berdoa kepada Tuhan yang tidak jelas, karena iman mereka demikian, karena kita memandang dengan iman kita. Ada banyak orang yang berdoa kepada Tuhan yang tidak jelas, Tuhan yang tidak mampu memberi pertolongan, tapi buat saudara dan saya, Dia mampu menyelesaikan setiap apa yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Mazmur 115 dijelaskan di sana ada banyak orang, ada banyak bangsa-bangsa mencari Tuhan. Mazmur 115 ayat yang kedua, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Tuhan, saudara dan saya ada di surga. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bagi mereka mencari Allah kepada Tuhan yang tak bisa mampu menyelesaikan masalah. Karena mereka salah berdoa. Orang-orang yang di luar Kristus mereka salah berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan yang mati. Yang dikatakan oleh si pemazmur 115 ayat yang kelima, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar. Mempunyai tangan tetapi tidak bisa meraba-raba. Demikian seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya,
Di dalam Tuhan Yesus kita berdoa kepada Tuhan kita yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita mau mengalami perlindungan khusus dan pertolongannya, mari saudara-saudara kita mengambil langkah yang pasti kepada Tuhan yang hidup. Pertolongan itu tepat waktu dalam kondisi dan keadaan apapun saudara alami. Saya percaya kita akan mengalami anugerah Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengenal Allah kita yang hidup, Allah Maha Tinggi. Karena Dia sendiri datang di dalam kehidupan saudara dan saya melalui Tuhan Yesus Kristus. Hal ini terjadi saudara-saudara. Hal ini bisa kita alami kalau firman-Nya ada di dalam kamu dan Dia ada di dalam kamu dan engkau ada di dalam Dia. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Jelas di sana dikatakan, tinggallah di dalam Dia. Saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Yesus Kristus Dialah Tuhan, adalah pokok dari pokok anggur itu. Dan Dia katakan, kalau kamu tinggal, ranting itu tinggal, tetap melekat pada pokok itu, maka ranting terus hidup, bahkan mengeluarkan buah buat kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya ibu bapak saudara-saudara, dalam kondisi apapun, Tuhan katakan jangan takut, Tuhan katakan jangan khawatir, karena saudara dan saya milik Tuhan. Dia berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, janganlah khawatir akan hidupmu, serahkanlah kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidupmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu timbul satu pertanyaan, mengapa alam menjadi tempat perlindungan kita? Yang pertama karena Dia, Yesus Tuhan berkata, akulah terang dunia, akulah terang hidup itu. Di dalam ayat pertama bagian A, Mazmur 27, Tuhan adalah terangku, Allahku, Allahnya Daud adalah juga Allah saudara dan saya, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Injil Yohanes 8 ayat 12 berkata di sana jelas, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai saudara dan saya lagi. Karena di dalam terang itu ada hidup. Dengan demikian ibu bapak saudara-saudara, orang percaya yang meyakini Yesus adalah terang dalam hidupnya, dia tahu pasti kemana tujuan hidupnya. Karena dia berjalan di dalam terang itu. Dia tahu persis kemana arah tujuan hidupnya. Arah tujuan hidupnya adalah bersama dengan Bapa di surga. Kepastian hidup itu untuk menerima hidup yang kekal. Karena itu, mari kita setia sampai akhir, karena telah tersedia mahkota kehidupan bagi saudara dan saya. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Yang kedua, mengapa Allah menjadi tempat perlindungan kita? Ayat yang pertama dalam bacaan kita bagian B, setelah dia berkata Tuhan adalah terangku, kita lanjutkan, Tuhan adalah keselamatanku dan keselamatan bagi jiwa kita. Tuhan Yesus berkata, akulah keselamatan itu. Ayat yang pertama bagian B, keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika ancaman bahaya itu datang, Raja Daud tidak takut.
ketika ancaman musuh-musuh Daud mengancam Daud, Daud tidak gentar, Daud tidak takut, tetapi dia terus bersemangat dengan Tuhannya. Dia tahu persis bahwa Allah yang maha tinggi, Allah yang tak tertandingi oleh Allah-Allah lain. Dia turun, dia sanggup turun, datang menyelesaikan apa yang sedang Daud alami dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa masalah persoalan kita hadapi sebagai manusia sekarang ini? Sama. Tapi buat orang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami perlindungan khusus dari Dia. Dia menjamin kehidupan saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita orang yang terpilih. Ya. Kita mendapatkan anugerah Tuhan. Kalau sungguh-sungguh Allah ada di pihak kita, kalau sungguh-sungguh hidupmu berkenan kepada Tuhan, maka Allah ada di pihakmu. Kalau sungguh-sungguh saudara percaya Yesus, sungguh-sungguh engkau dengan Tuhan, engkau ada di pihak yang maha tinggi itu. Dan Allah ada di pihak kita. Sehingga kita bisa berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Roma pasal 8 ayat 31 menjelaskan di sana secara jelas bahwa perlindungan kita datangnya dari Tuhan dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan saudara dan saya. Persoalan boleh ada, kesulitan boleh ada, tetapi jangan masalah itu akan membuat saudara undur dengan Tuhan. Itu namanya saudara kalah dalam peperangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, alami perlindungan Tuhan. Dia berkata, jangan takut, tapi sungguh-sungguh percaya. Kurang percaya pun jangan. Ketika para murid mengalami masalah dalam perjalanannya dengan Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan mereka. Ketika mereka mengalami goncangan perahu mereka yang sedang tumpangi, Tuhan katakan, jangan takut. Ketika mereka sendirian dalam perahu, Tuhan datang melawat mereka. Dan Yesus katakan, jangan takut. Tetapi sungguh-sungguh kamu harus percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, mengapa Allah menjadi tempat perlindungan kita? Karena Tuhan itu maha baik dan murah hati. Ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara-saudara yang dikasihi, hal yang ketiga adalah Tuhan, karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha baik dan murah hati. Kalau kita membaca di dalam pasal Mazmur pasal 34, di dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang maha baik. Kecaplah kebaikan Tuhan. Carilah Dia selama Ia masih ditemui. Dia akan memberikan kepada saudara dan saya. Dia akan nyatakan kepada saudara dan saya kemurahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita mendapat perlindungan dari Tuhan? Kalau tadi dikatakan mengapa Allah menjadi tempat perlindungan kita, ada 3 yang saya sudah sebutkan di atas tadi. Sekarang bagaimana kita mendapat perlindungan Tuhan? Untuk memiliki perlindungan Tuhan, saudara-saudara, sesuai
kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama tadi, ada beberapa hal kita lihat. Yang pertama, untuk kita mengalami perlindungan Tuhan, milikilah persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan. Dengan demikian, sebagai orang percaya, kita memiliki kekuatan iman. Kalau saudara dan saya memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan diberinya kekuatan menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Dia memberi kekuatan kepada kita secara iman. Rohani pun kita menjadi tajam untuk melihat setiap kesulitan, bahwa setiap masalah, setiap kesulitan pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai contoh kita melihat Daniel. Ya, ia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga Tuhan selalu memberikan kekuatan iman kepadanya menghadapi ancaman musuh-musuh yang tidak senang. Oleh karena ia selalu berhasil di dalam setiap apa saja yang dia lakukan, maka para pemuka-pemuka, tokoh masyarakat yang iri pada waktu itu, mereka mencari-cari bagaimana cara untuk menjatuhkan Daniel. Maka kalau kita membaca, saudara-saudara, di dalam kitab Daniel pasal 6, di sana dikatakan bahwa untuk didengar oleh Daniel di dalam ayat yang ke-11 kitab Daniel pasal 6, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atas. Ada tingkap-tingkap yang terbuka arah ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Inilah kehidupan Daniel. Ya. Kehidupan Daniel setiap hari dia menyiapkan waktu 3 kali sehari dengan menghadap ke Yerusalem. Kiblatnya Yerusalem. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang yang percaya Allah hanya tahu bahwa Allah yang hidup itu ada di Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini pula yang diikuti oleh bangsa Yahudi sekarang ini. Ya. Mereka datang ke Yerusalem menyembah Tuhannya. Ini agama Yahudi punya kepercayaan. Sehingga saudara-saudara, pada waktu-waktu tertentu agama Yahudi, orang-orang Yahudi datang ke tembok ratapan, mereka mulai menyembah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Suatu saat saya berjumpa dengan mereka. Mengapa? Kebetulan hari itu hari khusus buat mereka mencari Tuhan. Dan mereka begitu setia. Bapak, Ibu, saudara, kita kembali kepada pembacaan ini. Bahwa Daniel punya hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga ia terlepas dari ancaman maut di gua singa itu. Singa-singa dibuat Allah tidak berdaya. Mulut singa ditutup oleh Allah. Karena apa? Karena karena Daniel sudah dilemparkan ke dalam gua singa. Karena dia tidak menuruti perintah raja pada waktu itu, sehingga ia dilemparkan ke gua singa. Yang kedua, cintailah rumah Tuhan. Ayat yang keempat di dalam Mazmur 27. Bagaimana Raja Daud, dia sungguh-sungguh cinta rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan. Ya. Cintailah rumah Tuhan. Raja Daud begitu mencintai rumah Tuhan sehingga ia sendiri mempersembahkan apa yang ia miliki, seperti emas, perak, tembaga dan lain sebagainya. 1 Tawari pasal 29 ayat 1-9. Bagaimana pembangunan bait Allah yang akan dilanjutkan oleh anaknya Salomo pada waktu itu. Tetapi dia melihat bahwa ini pembangunan bait Allah sungguh besar. Maka dia bertekad, dia harus
memulai dari dirinya sendiri. Dia berkorban untuk bait Allah. Dia berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembangunan bait Allah oleh Salomo anaknya dimulai persediaan atau persiapannya dari iman dan perbuatan daripada ayahnya, yaitu Daud. Dia memulai dari dirinya sendiri. Beberapa tahun yang lampau di satu tempat pelayanan, ketika saya membangun sebuah tempat ibadah yang sangat strategis di satu kota yang berhadapan dengan kantor-kantor pejabat, bukanlah mudah, begitu sulit. Tapi saya harus memulai dengan iman dan tindakan saya. Saya harus memberi contoh bukan hanya dalam hal doa, tapi bagaimana berkorban agar supaya pembangunan itu lancar. Dan saya berkomitmen berkata kepada Tuhan, selama pembangunan ibadah ini, saya tidak akan menerima tunjangan hidup dari jemaat. Saya harus hidup dengan iman saya. Sampai selesai, puji Tuhan. Hampir 1 tahun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam arti lain, cinta akan rumah Tuhan bisa berarti orang-orang yang menghargai serta memberi waktu untuk harinya Tuhan. Sekali lagi, cinta akan rumah Tuhan bisa berarti bahwa kita harus memberi waktu khusus untuk harinya Tuhan. Ingat, kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai 9. Ya, hormatilah hari Sabat dan kuduskanlah dia. Ini satu tuntutan, saudara-saudara. Ini hukum Allah yang masih berlaku bagi kita sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari Sabat, kebetulan ketika hari Sabtu itu menurut orang Yahudi, ketika saya berada di tembok Yerusalem, ya, tembok ratapan, bagaimana orang-orang Yahudi, agama Yahudi datang berbondong-bondong mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mereka sangat menghormati harinya Tuhan. Ya. Mereka masuk dalam ruangan, mereka memuji Tuhan dengan cara mereka, dengan bahasa Ibrani, untuk membesarkan Allah. Nama Tuhan diagungkan dan dipuji, dimuliakan. Saudara-saudara, yang berikut, yang ketiga, bagaimana kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Yang ketiga, ayat 13 sampai 14, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Maaf, ayat yang ke-7 dan ayat yang sampai ayat 12. Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Yang saya bacakan tadi itu poin yang keempat, poin yang terakhir. Tapi yang ketiga, bagaimana kita mengalami perlindungan yang dari Tuhan. Yang ketiga, Raja Daud menjadikan doa bagian dalam hidupnya yang tak terpisahkan. Dengan demikian Daud menjadikan doa itu menjadi hobi, ya, menjadi satu pegangan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Bahwa dia meyakini pertolongan Allah selalu datang kepadanya tepat waktunya. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk berkata, cintailah rumah Tuhan. Ya, karena di dalam rumahnya menandakan, di dalam baitnya menandakan Allah hadir di situ, saudara-saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan, yaitu ayat firman Tuhan 13 dan 14 yang saya bacakan di atas tadi. Tapi saya ulangi lagi khusus ayat yang ke-13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Artinya di sini bahwa untuk mengalami perlindungan Tuhan,
Raja Daud memiliki iman. Dengan iman dia melihat hari depan yang penuh harapan. Daud melihat hari depan dengan jiwa dan iman yang penuh optimis, penuh keyakinan. Itulah pernyataan iman daripada Daud. Dan bagi kita sekalian saudara-saudara, walaupun di tengah situasi apapun, marilah kita melihat jauh ke depan bahwa hari esok akan lebih baik lagi dari hari sekarang ini. Dan untuk menyatakan hal seperti itu, kita harus memiliki iman yang kokoh, kuat, dan teguh. Dengan berkeyakinan, sebagaimana yang Allah firmankan melalui Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah Tuhan kita, Allah kita yang hebat, Allah kita dahsyat, yang saudara dan saya kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, mari kita memiliki 3 hal mengapa Allah menjadi tempat perlindungan kita. Juga miliki 4 hal bagaimana kita mencari untuk memiliki perlindungan dari Tuhan. Saya percaya dengan tekad dan iman saudara, Allah menyertaimu, Allah sendiri menyelesaikan masalahmu. Tuhan mau bekerja dengan orang-orang yang mengasihi Dia dan mengimani Dia, bahwa Tuhan kita, Allah kita dalam Yesus adalah Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, menyertai kami, dan kami percaya akan terus menyertai kami sampai selama-lamanya, sampai Tuhan panggil kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup menuntun hidup kami, menghadapi setiap permasalahan yang ada saat ini, di tengah-tengah kesulitan, menghadapi krisis kesehatan, menghadapi krisis ekonomi. Ini kami Tuhan, kami serahkan segala kekhawatiran di dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya 1 Petrus pasal 5 ayat 7 akan menjadi kekuatan bagi kami, bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara hidup kami, karena Engkau pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk firman-Mu. Hamba berdoa Engkau memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kasih karunia berkat sayang dari Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, memberkati dan menyertai kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita siapkan hati kita, angkat satu pujian kepada Tuhan. Betapa mulia karya-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu telah selamatkan aku. Salib Kau terima untuk membuktikan kasih-Mu kepadaku.
ini Engkau memberikan lagi kesempatan untuk kami bersama masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus mempersiapkan hati kami agar kami sungguh-sungguh siap menerima roti dan anggur yang akan kami terima, makan dan minum bersama. Tuhan Yesus, Engkau tolong dan berkati kami supaya dengan pengurapan Roh-Mu yang kudus itulah yang memungkinkan kami untuk layak di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang berdosa, kami penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Harap Tuhan Yesus yang menguduskan kami kembali agar supaya kami layak menghampiri Engkau Tuhan dalam perjamuan kudus siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagaimana perintah Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh telah mengalami anugerah Tuhan serta memiliki keyakinan bahwa di dalam hidupnya Yesus sudah menjamah dia. Sebab dengan demikian barulah mereka mengambil roti dan cawan itu. Karena firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuhnya dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengambil roti dan anggur yang akan kita makan dan minum bersama, dengarkan firman Tuhan. Bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus berkata, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kamu untuk
pengampunan dosa-dosa kita. Angkatlah roti di setiap tangan kananmu sambil mengingat kata Tuhan Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dengan iman dan makanlah. Cawan ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus yang tertumpah untuk menebus dosa-dosa kita. Angkatlah cawan di setiap tangan kanan saudara sambil mengucap syukur kepadanya dan sambil mendengarkan sabda Tuhan Yesus. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan minumlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita makan roti dan minum anggur ini, mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus yang tercurah darahnya di atas kayu salib, tubuhnya yang tergantung dan tertikam ini, menandakan satu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan ketika kita mengalami dan menerima pengampunan dosa itu, akan keselamatan bagi jiwa kita, adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pujilah Dia dan sembahlah Dia, agungkanlah Dia, sebab Dia nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Yesus Allah kami yang ada di surga, kami bersyukur, terima kasih siang hari ini Roh Kudus-Mu Tuhan sudah menyertai dan mengurapi ibadah kami pada siang hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk semua puji-pujian dan sembah kami. Terima kasih untuk doa-doa yang boleh kami naikkan. Kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh mendengarkannya, yang setia mengirung Engkau sampai selama-lamanya. Dalam kesempatan ini Bapa, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara jemaat Tuhan, diberkati Tuhan mereka yang mengalami kelemahan fisik oleh karena suatu penyakit. Kami topang mereka di dalam doa, apapun penyakitnya kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sakit. Engkau jamah dan lawan mereka pada saat dan kesempatan yang indah ini. Di
rumah mereka masing-masing. Kami ingat di dalam doa Ibu Tanti dan putra anaknya. Engkau jamah mereka supaya mereka mengalami kekuatan dan kesehatan yang baru. Segala penyakit terlepas dari tubuh mereka. Demikian juga kami topang dalam doa Ibu Emma, mama atau orang tua dari Pak Thomas. Biarlah Engkau jamah dia pada siang hari ini juga. Engkau datang memulihkannya. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjawab doa-doa kami, sehingga Engkau perpanjang nafas dan kehidupan dari Ibu Emma, sehingga hari ini Bang Pak Thomas boleh berjumpa dengan Ibu Emma di Ambon. Terima kasih Tuhan kami, yang kami sembah membuktikan bahwa Allah kami yang hidup. Kami percaya Tuhan bahwa iman kami akan tetap hidup karena Engkau bersama dengan kami. Kami pegang janji firman Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami. Engkau juga akan melindungi kami dimanapun kami berada, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Doa kami juga kiranya memberkati gereja-gereja Tuhan yang hari ini beribadah dimanapun berada. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani dalam pemberitaan firman Tuhan dimanapun mereka berada, di kota-kota besar, kota-kota kecil, di kampung-kampung, di pelosok, dimanapun berada, melalui live streaming, Zoom, ataupun media lain yang menjadi sarana untuk penyampaian Injil-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam setiap hati pendengar Injil, di dalam setiap hati pendengar firman-Mu. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Roh Kudus menginjili mereka, supaya mereka yang belum percaya menjadi percaya. Mereka berjumpa dengan Yesus Tuhan yang hidup itu, dan mereka boleh mengalami hidup Tuhan serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Karena itu kami berdoa saudara-saudara kami yang baru saja mengambil keputusan percaya dan ikut Yesus. Biarlah setiap tantangan yang mereka hadapi, Engkau ada bersama dengan mereka, memberi kekuatan kepada mereka, kepada iman percaya mereka, supaya mereka dapat dan mampu mengatasinya karena Tuhan menyertai mereka. Bapa, kami berdoa Engkau memberkati hamba-hamba-Mu hari ini dalam pengurapan Roh Kudus dalam setiap pelayanan mereka. Gereja-gereja Tuhan tetap melaksanakan tugas kewajiban kami, mempermuliakan nama-Mu di dalam setiap ibadah kami. Anak-anak-Mu tetap setia beribadah kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Biarlah rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan ada di dalam setiap kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami doakan Tuhan memberkati untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong kami dan jamah para pemimpin kami di bangsa Indonesia ini. Sebagai gereja Tuhan kami topang dalam doa Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, aparat keamanan TNI dan Polri, para penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan semua anggota dewan, baik tingkat pusat dan daerah 1 dan 2. Semua mereka yang bekerja di pemerintahan, baik di pusat sampai daerah, supaya mereka bersama-sama rakyat menghadapi situasi pandemi ini, bekerja sama. Dan karena itu berilah mereka, para pemimpin kami, kekuatan, kemampuan, hikmat bijaksana Tuhan, dan kesehatan yang daripada Tuhan. Doa kami juga untuk setiap tenaga medis yang menangani pandemi adanya virus corona, yang ada di setiap rumah sakit, para tenaga medis, dokter, perawat, dan semua pribadi yang terkait di dalamnya. Kiranya perlindungan khusus boleh mereka alami, menolong mereka, jauhkan mereka dari setiap penularan penyakit yang menular, termasuk COVID-19 virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan mengalami perlindungan Tuhan secara khusus buat mereka.
tengah-tengah kesibukan mereka, biarlah mereka tetap memuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pengaruh dari penyakit hanya kuasa-Mu yang sanggup menghalau dan menghambat itu semua, sehingga tidak menular sampai kemana-mana. Engkau memelihara juga setiap kami, masyarakat yang sehat. Jaga lindungi kami, Bapa, tolong kami, supaya perlindungan khusus dari atas turun atas setiap kami. Kami kuat, kami sehat, karena Tuhan mengasihi kami. Berkati pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, walaupun di tengah krisis karena pandemik ini, biarlah ekonomi bangsa ini tetap maju, sehingga kami sebagai rakyat Indonesia, semua kami Tuhan, tercukupkan apa yang kami butuhkan. Rakyat hidup aman, damai, dan sentosa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan pemeliharaan, perlindungan maha besar tangan-Mu yang ada di sorga. Mengucap syukur, Tuhan Yesus sudah memberkati kami, Tuhan sudah menolong kami, menyertai dan mengurapi kami dalam ibadah hari ini. Biarlah Tuhan dipermuliakan di atas semuanya ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat, saya undang bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah berkat kasih dari Allah Bapa kita dan pertolongan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati dan melindungi Bapak Ibu Saudara semua. Kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.